Ingin tahu bagaimana seorang istri yang dikhianati membongkar skandal keluarga besar, hingga menjatuhkan reputasi mertua dan suami secara memalukan? Kisah nyata Nadia dalam drama penuh pengkhianatan, balas dendam, dan kebebasan ini mengungkap rahasia gelap, hutang tersembunyi, dan manipulasi licik yang meruntuhkan istana keluarga Bu Ratna. Simak perjalanan penuh ketegangan hingga kejatuhan tragis yang tak pernah Anda duga. Cerita ini bukan sekadar drama keluarga biasa, tapi peringatan keras tentang bahaya pengkhianatan dalam rumah tangga. Pagi itu, sinar matahari menyusup malu-malu melalui celah tirai ruang tamu. Aroma kopi hitam yang baru diseduh mengisi udara, berpadu dengan harum roti panggang yang baru keluar dari toaster. Nadia duduk di meja makan, membalik halaman majalah resep sambil sesekali melirik jam dinding. Raka, suaminya, sedang sibuk merapikan dasi di depan cermin kecil yang menempel di lemari hias. "Kamu nggak mau sarapan dulu? Kopinya udah dingin tuh," ujar Nadia, suaranya lembut tapi cukup untuk memecah kesibukan pagi itu. Raka menoleh sambil tersenyum. "Nanti di kantor aja, sayang. Ada meeting pagi ini, aku nggak mau telat." Ia meraih jaketnya, lalu mencium kening Nadia sebelum melangkah menuju pintu. Sejak menikah 2 tahun lalu, kehidupan rumah tangga mereka terasa begitu teratur. Raka bekerja di sebuah perusahaan konsultan, sementara Nadia mengurus rumah sekaligus mengembangkan usaha kecil menjual kue kering secara online. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, tidak terlalu jauh dari rumah mertua, Bu Ratna. Bu Ratna adalah sosok mertua yang, di mata orang luar, tampak seperti teladan, ramah, suka membawakan masakan, dan selalu menawarkan bantuan. Namun, Nadia tahu bahwa di balik keramahan itu, ada sisi lain, komentar-komentar halus yang kadang menusuk. Seperti seminggu lalu, ketika mereka makan malam bersama. "Kue buatan kamu enak, Nat," kata Bu Ratna sambil menaruh sendok. "Cuma, mungkin kalau kamu lebih banyak istirahat, bisa cepat dapat momongan. Raka itu kan anak tunggal. Kamu tahu maksud ibu, kan?" Nadia tersenyum kaku saat itu, menahan rasa perih yang mendadak mengendap di dadanya. Ia dan Raka memang belum dikaruniai anak, meski sudah berusaha. Raka selalu meyakinkannya untuk bersabar, tapi komentar semacam itu, walau terdengar ringan, selalu membekas. Hari-hari Nadia biasanya berjalan damai. Pagi ia menyiapkan sarapan, siang mengurus pesanan kue, sore menyiram tanaman di halaman kecil depan rumah. Malam dihabiskan dengan menonton serial bersama Raka. Kehangatan itu membuatnya sering berpikir bahwa kehidupannya cukup sempurna. Meskipun ada satu ruang kosong yang belum terisi, suara tawa anak. Namun, ketenangan itu mulai terusik oleh hal-hal kecil yang awalnya Nadia anggap sepele. Suatu sore, ketika ia sedang memanggang kue di dapur, Nadia mendengar bunyi pintu kamar belakang berderit. Ia pikir itu Raka yang sudah pulang, tapi mobil suaminya belum ada di garasi. Ia memeriksa kamar itu, kamar tamu yang jarang dipakai, dan menemukan pintu memang sedikit terbuka, meski ia ingat jelas telah menutupnya rapat saat pagi. Ia menepuk dada, menertawakan dirinya sendiri. "Pasti tadi angin," gumamnya, meskipun jendela kamar itu tertutup rapat. Kejadian lain datang beberapa hari kemudian. Saat tengah malam, Nadia terbangun karena merasa haus. Saat ia melewati ruang tamu, ia melihat sosok samar berdiri di dekat jendela, punggungnya menghadap ke arah Nadia. Jantungnya melonjak kencang, tapi begitu ia berkedip, sosok itu menghilang, menyisakan tirai yang bergoyang pelan. Keesokan paginya, Nadia menceritakan hal itu pada Raka. "Mungkin kamu mimpi," kata Raka sambil mengaduk kopi. "Kamu akhir-akhir ini terlalu banyak kerja. Bisa jadi kecapean." Nadia mengangguk, mencoba percaya pada penjelasan suaminya. Tapi rasa ganjil itu tetap menggelayuti pikirannya. Akhir pekan tiba, dan seperti biasa, Bu Ratna datang berkunjung. Perempuan itu membawa 2 kantong besar berisi sayuran, buah, dan rendang buatan sendiri. "Biar kamu nggak capek masak," katanya sambil menaruh belanjaan di meja dapur. Matanya berkeliling, seolah memeriksa setiap sudut rumah. "Kok kamar belakang sering kebuka, Nat? Nggak takut kecolongan?" tanya Bu Ratna sambil memandang ke arah lorong. Nadia tersenyum tipis. "Nggak tahu, Bu. Kadang memang suka kebuka sendiri." Bu Ratna terdiam sebentar, matanya menyipit, lalu ia tersenyum lagi.
Hati-hati, ya. Rumah kalau terlalu sepi kadang suka mengundang yang gak diundang. Ucapan itu membuat Nadia merinding, meski ia tak mengerti maksud pastinya. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi kalimat itu terus terngiang bahkan setelah Bu Ratna pulang. Malamnya, hujan turun deras, disertai petir yang sesekali membelah langit. Raka sudah terlelap, tapi Nadia masih terjaga di tempat tidur, mendengarkan suara rintik di atap. Entah mengapa, pikirannya kembali pada komentar Bu Ratna tadi siang. Kata-katanya seperti mengandung sesuatu yang lebih dari sekadar peringatan. Tiba-tiba, dari arah kamar belakang, terdengar suara seperti sesuatu yang jatuh ke lantai. Nadia menahan napas. Ia menoleh pada Raka, tapi suaminya tak bergerak. Mengumpulkan keberanian, ia turun dari tempat tidur, melangkah perlahan melewati lorong gelap menuju sumber suara. Lampu kamar belakang mati, tapi dalam temaram, Nadia bisa melihat lemari kayu di sudut ruangan sedikit terbuka. Ia ragu sejenak, lalu meraih saklar dan menyalakan lampu. Lemari itu kosong, kecuali sebuah boneka kain tua yang entah sejak kapan ada di sana. Boneka itu mengenakan gaun putih yang warnanya sudah pudar, dengan mata kancing yang tampak, menatapnya. Nadia mengernyit. Ia yakin tidak pernah membeli atau menyimpan boneka seperti itu. "Raka?" panggilnya pelan, tapi hanya suara hujan yang menjawab. Hari-hari berikutnya, suasana rumah mulai terasa berbeda. Nadia sering merasa ada yang memperhatikannya ketika ia sedang sendirian. Kadang, ia menemukan barang-barang berpindah tempat. Gelas yang tadinya di dapur, mendadak ada di meja ruang tamu. Atau handuk yang ia gantung di kamar mandi, basah seperti baru digunakan. Raka tetap menganggap semua itu kebetulan, bahkan bercanda, "Mungkin rumah kita punya pembantu tak kasat mata." Tapi tawa itu tidak berhasil mengusir keresahan Nadia. Suatu sore, Nadia memutuskan membersihkan kamar belakang. Ia menggeser lemari kayu, dan menemukan sebuah buku tua yang terselip di belakangnya. Sampulnya terbuat dari kulit, sudah lusuh dan berdebu. Saat ia membukanya, halaman pertama berisi tulisan tangan yang samar, seolah tinta sudah memudar. Namun satu kalimat masih bisa terbaca jelas. "Jangan biarkan dia masuk. Sekali dia merasa nyaman, dia tidak akan pergi." Nadia mematung, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu siapa penulisnya, atau siapa dia yang dimaksud. Tapi entah kenapa, pikirannya langsung tertuju pada boneka kain di lemari. Malam itu, Nadia mencoba mengutarakan semua keganjilan pada Raka. "Aku nggak mau tinggal di rumah ini untuk sementara. Setidaknya sampai kita tahu kenapa semua ini terjadi," katanya dengan nada tegas. Raka menghela napas, memandang Nadia dengan tatapan prihatin. "Kita bicarakan besok, ya? Mungkin, besok kita bisa ajak ibu ke sini. Siapa tahu beliau tahu sesuatu." Nadia mengangguk, meski hatinya belum tenang. Malam semakin larut, dan di luar, hujan kembali turun. Saat ia memejamkan mata, di kejauhan ia mendengar sesuatu, suara langkah kaki pelan di lorong. Kali ini, ia tahu itu bukan mimpi. Hari-hari setelah penemuan boneka tua itu, membuat Nadia semakin peka terhadap gerak-gerik orang-orang di sekitarnya. Ia mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya mungkin ia anggap biasa. Seperti panggilan telepon yang Raka terima hampir setiap malam, tepat setelah mereka selesai makan malam. Awalnya, Raka akan menjawab dengan santai di ruang tamu. Tapi belakangan, ia mulai membawa ponselnya ke teras atau ke kamar mandi, berbicara dengan suara pelan. Jika Nadia lewat, percakapan itu tiba-tiba terhenti, hanya diakhiri dengan, "Iya, nanti aku kabarin," lalu sambungan diputus. Suatu malam, rasa ingin tahunya memuncak. Raka baru saja menerima telepon lagi, dan kali ini ia berjalan keluar rumah sambil mengenakan jaket. Nadia mengintip dari balik tirai jendela, mencoba membaca gerak bibir suaminya. Dari sorot matanya, Raka tampak tegang, bahkan sempat memijat pelipisnya. Ia bicara singkat, tapi nada suaranya berat, seperti membicarakan sesuatu yang bukan sekadar urusan kantor. Ketika Raka kembali, Nadia berpura-pura sedang menata kue di meja. "Siapa yang nelpon, Mas?" Raka berhenti sebentar, lalu tersenyum tipis. "Klien kantor. Ada masalah proyek."
Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi matanya menghindari tatapan Nadia. Selain telepon misterius itu, Bu Ratna juga mulai sering mengajak Raka keluar rumah tanpa mengajak Nadia. Alasannya macam-macam, menemani belanja bahan masakan, pergi ke dokter, atau mengunjungi teman lama. Tapi yang aneh, mereka bisa pergi berjam-jam, bahkan sampai larut malam, dan jarang sekali Bu Ratna mengabari Nadia. Suatu Sabtu sore, Bu Ratna datang dengan mobilnya. "Raka, ayo ikut ibu sebentar. Ada perlu penting," ujarnya tanpa menoleh pada Nadia. Nadia tersenyum sopan. "Boleh aku ikut, Bu?" Bu Ratna menatapnya sekilas, lalu berkata, "Ah, nggak usah. Ini urusan yang, ya, lebih baik Raka aja yang ikut. Kamu istirahat di rumah, ya?" Nada suaranya terdengar ramah, tapi entah kenapa, terasa ada batas tak kasat mata yang sengaja ditarik di antara mereka. Nadia berdiri di teras, menatap mobil itu melaju pergi, membawa suami dan mertuanya ke arah yang tak ia ketahui. Hatinya diselimuti rasa dingin yang sulit dijelaskan. Kecurigaan Nadia semakin menguat ketika ia menghadiri acara kumpul keluarga besar di rumah salah satu paman Raka. Biasanya, momen seperti ini penuh tawa dan cerita. Tapi kali itu, ia merasa atmosfer berbeda. Beberapa kerabat menatapnya dengan pandangan singkat lalu cepat-cepat membuang muka. Bisik-bisik terdengar dari pojok ruangan, samar tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya meremang. Saat ia mendekat untuk mengambil minuman, obrolan itu langsung terputus. Seorang bibi yang biasanya ramah malah tersenyum kaku dan berkata, Nadia, minumnya es teh atau sirup?" Seperti ingin mengalihkan pembicaraan. Sepanjang acara, Nadia merasa seperti orang asing di tengah keluarga yang seharusnya menyambutnya. Ia duduk di meja sudut, memandangi Raka yang asyik mengobrol serius dengan Bu Ratna dan dua orang sepupunya. Beberapa kali ia melihat mereka melirik ke arahnya, lalu kembali berbisik-bisik. Malamnya, di rumah, Nadia mencoba menyinggung hal itu. "Mas, aku ngerasa tadi semua orang aneh. Mereka kayak nyembunyiin sesuatu. Bahkan ibu sama kamu kelihatan ngomong serius banget." Raka menghela napas panjang. "Kamu cuma terlalu sensitif, Nat. Kadang keluarga besar memang suka begitu, ngomongin hal yang bukan untuk semua orang. Tapi kenapa kayaknya aku yang dihindari?" Raka tidak menjawab segera. Ia hanya menepuk bahu Nadia, tersenyum menenangkan, lalu berkata, "Udahlah, jangan terlalu dipikirin." Namun, kata-kata itu justru membuat Nadia semakin yakin. Ada sesuatu yang memang sengaja tidak diberitahukan padanya. Suatu malam, ketika Raka tertidur pulas, ponselnya bergetar di meja samping tempat tidur. Nadia melirik. Nama yang muncul di layar membuatnya tertegun, Bu Ratna. Rasa penasaran mengalahkan rasa bersalah. Ia menggeser layar, mengangkat telepon itu pelan-pelan, berusaha agar suaranya terdengar seperti Raka. "Halo?" Tidak ada jawaban beberapa detik, hanya suara napas di seberang. Lalu suara Bu Ratna terdengar rendah dan tegas. "Raka, besok kita harus pastikan dia nggak tahu. Kalau dia sampai nemuin apa yang di lemari itu, semuanya bisa kacau." Nadia membeku. Suaranya tercekat, dan sebelum ia sempat berkata apapun, sambungan sudah terputus. Sejak malam itu, pandangan Nadia terhadap rumahnya, suaminya, bahkan mertuanya, berubah total. Ia mulai memperhatikan setiap detail. Kapan Raka pergi, berapa lama, siapa saja yang ia temui. Ia mulai menandai tanggal-tanggal ketika Bu Ratna datang, mencoba mencari pola. Dan yang paling penting, pikirannya kembali pada kamar belakang, dan boneka kain di dalam lemari. Sesuatu di dalam dirinya berbisik bahwa rahasia yang disembunyikan Raka dan Bu Ratna berhubungan langsung dengan ruangan itu. Dan kali ini, ia bertekad untuk mengetahuinya, apapun risikonya. Hujan baru saja reda ketika Nadia memutuskan untuk membereskan ruang tamu. Lantai masih lembab oleh udara dingin, dan aroma tanah basah masuk dari jendela yang sedikit terbuka. Di pojok ruangan, tas tangan milik Bu Ratna tertinggal sejak kunjungan terakhirnya. Nadia awalnya hanya ingin menaruh tas itu di lemari agar tidak tercecer. Tapi ketika ia mengangkatnya, sebuah buku tipis jatuh keluar dan terbuka di lantai. Mata Nadia membeku saat membaca tulisan di sampulnya. Katalog gaun pengantin koleksi eksklusif 2025.
Tangannya bergetar. Ia menatap katalog itu lama, mencoba merasionalisasi. Mungkin Bu Ratna sedang membantu saudara atau teman yang akan menikah. Namun saat ia membalik beberapa halaman, ada tanda lipatan dan lingkaran pena merah di foto salah satu gaun putih sederhana dengan renda di bagian bahu. Di sampingnya, ada catatan tulisan tangan, "Ini cocok untuk dia." Dia. Kata itu seperti duri yang menancap di dada Nadia. Siapa dia yang dimaksud? Dan mengapa katalog gaun pengantin itu berada di tas mertua, tanpa pernah dibicarakan padanya? Rasa tidak nyaman itu masih menghantui ketika Nadia masuk ke ruang kerja Raka malam harinya. Suaminya sedang mandi, dan pintu ruangan itu tidak terkunci. Lampu meja menyala, menyoroti tumpukan berkas. Di antara tumpukan itu, ada sebuah bingkai foto kecil yang separuhnya tertutup map. Nadia menarik map itu, dan napasnya tercekat. Foto itu menampilkan seorang perempuan muda dengan senyum cerah, mengenakan gaun musim panas bermotif bunga. Rambutnya tergerai, dan matanya, ada sesuatu di sana, sebuah tatapan yang seolah menyimpan kedekatan. Di sudut foto tertulis dengan pulpen, "Untuk Raka dari Lila." Nama itu asing bagi Nadia. Ia menatap foto itu lama, mencoba mengingat apakah Raka pernah menyebut nama Lila. Setahunya, tidak pernah. Dan yang lebih aneh, bingkai itu bukan barang lama, masih baru, seolah foto itu baru saja dicetak dan dipajang. Saat Raka keluar dari kamar mandi, Nadia sudah duduk di sofa ruang tamu, foto itu di tangannya. Air masih menetes dari rambutnya, dan ekspresi wajahnya berubah begitu melihat apa yang dipegang Nadia. "Siapa ini, Mas?" tanya Nadia, suaranya tenang tapi dingin. Raka diam beberapa detik. "Teman lama," jawabnya singkat. "Teman lama sampai fotonya kamu pajang di meja kerja, tapi aku nggak pernah tahu." Nadia menatapnya, mencoba mencari kejujuran di wajah suaminya. Raka menghela napas, lalu duduk di sampingnya. "Nat, nggak semua hal harus kamu tahu. Aku nggak mau kamu salah paham. Kamu pikir aku nggak paham sekarang? Aku nemuin katalog gaun pengantin di tas ibu. Ada tulisan, 'Ini cocok untuk dia.' Terus sekarang foto perempuan yang namanya aja aku nggak kenal. Coba jelasin, Mas. Siapa dia itu?" Raka menatapnya, dan kali ini ada ketegangan di rahangnya. "Kamu terlalu banyak berpikir. Itu cuma kebetulan. Jangan bikin masalah dari hal kecil." Kata-kata itu seperti menampar Nadia. Hal kecil? Ia merasa dikecilkan, seolah perasaannya tidak berarti. Malam itu, Nadia sulit tidur. Kata-kata Raka bergema di kepalanya, bercampur dengan gambar katalog gaun dan senyum perempuan di foto itu. Ada sesuatu yang jelas-jelas disembunyikan darinya, dan sekarang ia mulai merangkai potongan-potongan kecil menjadi gambaran yang membuat perutnya mulas. Kemungkinan bahwa rahasia ini bukan hanya tentang rumah atau boneka di kamar belakang, tapi tentang hubungan Raka dengan perempuan lain. Namun, ada yang lebih mengganggu. Saat ia kembali teringat catatan di katalog, "Ini cocok untuk dia." Entah kenapa pikirannya justru kembali ke boneka kain di lemari. Gaun putih lusuh yang dikenakan boneka itu, mirip dengan gaun yang dilingkari di katalog. Rasa dingin menjalar di punggungnya. Apakah dia yang dimaksud? Bukan manusia? Pikiran itu membuat Nadia sulit membedakan antara rasa cemburu dan rasa takut. Ia tahu satu hal pasti, jika terus diam, rahasia itu akan tetap terkubur, dan ia tidak akan pernah tahu kebenarannya. Ia memutuskan, besok, ia akan memulai pencarian sendiri. Pagi itu udara terasa berat, seolah awan kelabu yang menggantung di langit membawa sesuatu yang lebih dari sekadar ancaman hujan. Bu Ratna datang tanpa kabar terlebih dahulu, seperti biasa. Nadia sedang merapikan meja makan ketika suara pintu dibuka dari luar. "Pagi, Nat," sapa Bu Ratna, masuk sambil membawa kantong plastik berisi entah apa. Wajahnya tersenyum, tapi mata itu, ada kilat yang tidak ramah. "Pagi, Bu." "Wah, bawa belanjaan lagi?" tanya Nadia, berusaha terdengar hangat. "Iya. Ibu pikir, mungkin kamu gak sempat masak," jawab Bu Ratna sambil menaruh kantong di meja. Lalu, tanpa transisi, ia menatap Nadia dari atas ke bawah. "Nat, kamu itu sebenarnya perempuan baik. Cuma, kadang yang baik itu belum tentu cocok."
Nadia membeku, seakan kalimat itu membawa duri yang diselipkan di balik senyum. Maksud ibu? Bu Ratna menarik kursi dan duduk, lalu melipat tangannya di meja. Raka itu anak tunggal. Dia butuh pasangan yang bisa memberikan keturunan. Udah hampir 3 tahun, Nat. Ibu cuma khawatir dia kehabisan waktu. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada datar, kadang ibu berpikir, mungkin dia butuh pendamping baru. Bukan berarti kamu buruk. Cuma, untuk masa depannya. Kata-kata itu menampar Nadia lebih keras daripada yang ia kira. Dadanya sesak, tapi ia menahan diri. Ibu, itu keputusan Raka dan aku. Dan selama ini Raka nggak pernah mengeluh. Bu Ratna tersenyum samar, tapi sorot matanya dingin. Kita lihat saja nanti. Siang itu, setelah makan siang, Bu Ratna menerima telepon dan keluar ke teras. Nadia sedang membereskan piring ketika ia mendengar suara lirih dari luar. Awalnya ia tak berniat menguping, tapi nada suara Bu Ratna membuatnya menahan langkah. Iya, semuanya sudah siap. Tinggal menunggu tanggal lamaran saja. Suara Bu Ratna terdengar jelas di sela deru kipas angin teras. Dia cantik sekali, cocok untuk Raka. Keluarganya juga terhormat. Nggak seperti sekarang, yang cuma bikin anakku tersendat. Nadia mematung di balik pintu dapur, darahnya berdesir cepat. Lamaran? Kata itu bergema di kepalanya. Siapa yang akan dilamar? Dan apakah Raka tahu? Atau justru ia bagian dari rencana itu? Bu Ratna tertawa kecil sebelum menutup telepon. Iya, nanti kita atur supaya dia nggak ikut campur. Sore harinya, Bu Ratna pulang. Raka baru kembali dari kantor saat matahari mulai tenggelam. Nadia mencoba menatap suaminya, mencari tanda-tanda kebohongan. Mas, ujarnya, ibu datang tadi. Oh ya. Raka terdengar biasa saja. Ngomong apa? Nadia menelan ludah. Banyak. Tentang masa depan kita. Ia menatap Raka, menunggu reaksi. Raka hanya menghela napas. Nat, kamu jangan terlalu ambil hati kalau ibu ngomong yang aneh-aneh. Dia cuma, ya, kadang mulutnya nggak bisa disaring. Tapi nada suaranya datar, dan itu justru membuat Nadia semakin yakin bahwa ia sedang berbohong. Malam itu, ketika Raka sudah tidur, Nadia duduk di ruang kerja dengan laptopnya. Ia mulai menulis catatan. Setiap kejadian, setiap kata yang terdengar mencurigakan, lengkap dengan tanggal dan waktu. Ia juga memotret katalog gaun pengantin, foto perempuan bernama Lila, bahkan merekam suara pintu kamar belakang yang kembali terbuka sendiri beberapa jam lalu. Ia tahu ini bukan hanya soal rumah tangga. Ada benang merah yang menghubungkan semua hal. Boneka di kamar belakang, telepon-telepon rahasia, Bu Ratna yang mempersiapkan lamaran, dan perempuan asing di foto itu. Nadia menatap layar laptop yang kini penuh dengan potongan informasi. Di bawah semua catatan itu, ia menulis satu kalimat tegas. Kebenaran tidak akan kutunggu datang. Aku akan mencarinya. Dan ia tahu, mulai besok, ia harus bergerak lebih cepat daripada rencana Bu Ratna. Pagi itu, Nadia duduk di meja kerjanya dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Di hadapannya, laptop terbuka, menampilkan folder berisi foto, rekaman suara, dan catatan yang ia kumpulkan selama 2 minggu terakhir. Semua potongan yang sebelumnya terpisah kini mulai membentuk gambaran yang jelas, terlalu jelas untuk diabaikan. Ia memutar rekaman percakapan Bu Ratna di teras beberapa hari lalu. Suara mertuanya terdengar lantang. Semua sudah siap. Tinggal menunggu tanggal lamaran saja. Intan itu pilihan tepat. Keluarganya terpandang, dan dia bisa memberikan keturunan. Nama itu, Intan, muncul lagi di beberapa bukti lain. Dalam satu foto yang Nadia ambil diam-diam dari ponsel Raka, terlihat Raka sedang duduk di sebuah kafe, berhadapan dengan seorang gadis berambut panjang. Wajahnya terekam jelas oleh kamera CCTV kafe yang ia temukan di media sosial. Mereka tampak akrab, dan Raka tersenyum dengan cara yang sudah lama tak ia tunjukkan pada Nadia. Ada juga screenshot percakapan Raka dengan nomor yang disimpan sebagai Intan. Senin nanti kita ketemu di butik. Ya, ibu mau lihat kamu pakai gaunnya. Baik, Kak. Sampai ketemu. Salam buat ibu. Membaca pesan itu membuat dada Nadia terasa diremas. Butik.
Gaun. Semua kembali pada katalog pengantin yang ia temukan di tas Bu Ratna. Ternyata catatan, ini cocok untuk dia, bukan kebetulan. Itu memang untuk Intan. Hari itu, Nadia memberanikan diri mengikuti Raka. Ia beralasan akan mengantar pesanan kue, lalu diam-diam membuntuti mobil suaminya dari jarak aman. Jalanan sore itu cukup ramai, membuatnya lebih mudah untuk tetap tak terlihat. Mobil Raka akhirnya berhenti di sebuah butik pernikahan mewah di pusat kota. Dari balik kaca mobilnya, Nadia melihat Bu Ratna sudah berdiri di depan butik, menunggu. Tak lama kemudian, seorang perempuan keluar dari taksi, gadis muda dengan gaun pastel, rambut hitam panjang, dan senyum lebar. Intan. Raka menyambutnya dengan hangat, lalu mereka bertiga masuk ke butik. Nadia tetap di mobil, tangannya mengepal di pangkuan. Dari jendela butik, ia melihat Intan mencoba beberapa gaun putih, dengan Bu Ratna yang sesekali menepuk bahunya, tersenyum puas. Raka berdiri sedikit di belakang, tapi sorot matanya penuh perhatian saat memandang Intan. Pemandangan itu seperti menancapkan pisau dingin ke jantung Nadia, dan diputar perlahan. Malamnya, Raka pulang seperti biasa, membawa kantong plastik berisi roti. Seolah hari itu tidak terjadi apa-apa. Tadi sibuk banget di kantor, katanya sambil melepas sepatu. Nadia menatapnya lama. Di kantor? Atau di butik? Raka berhenti sejenak, lalu tertawa kaku. Butik apa? Yang kamu datangi sama ibu? Sama Intan. Tatapan Raka berubah. Ada sepersekian detik hening sebelum ia menjawab, kamu ngikutin aku? Aku nggak perlu ngikutin kalau kamu mau jujur dari awal, kata Nadia, suaranya bergetar menahan amarah. Berapa lama kamu dan ibu rencanakan ini? Berapa lama kamu pura-pura jadi suami yang setia? Raka menghela napas panjang, lalu duduk di sofa. Nat, ini bukan seperti yang kamu pikir. Ibu cuma ingin aku mempertimbangkan masa depan. Dan Intan. Intan apa, Mas? Calon istri baru kamu? Potong Nadia, matanya berair tapi tatapannya tajam. Aku masih istri sah kamu, Raka. Dan kamu bahkan gak punya keberanian untuk bilang di depan muka aku kalau mau menghancurkan rumah tangga ini. Ketika Raka tak menjawab, sesuatu di dalam diri Nadia patah. Namun rasa sakit itu cepat tergantikan oleh bara amarah yang membakar habis kelemahannya. Ia berdiri, mengambil laptopnya, dan menaruhnya di meja di depan Raka. Lihat ini, katanya sambil membuka folder bukti. Rekaman ibu, foto kamu sama Intan, chat kalian, semuanya. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu pikir aku diam karena aku bodoh? Raka memandang layar, lalu wajahnya mengeras. Nat, hapus semua ini. Ini urusan keluarga, kamu nggak ngerti. Nadia tertawa getir. Keluarga? Keluarga macam apa yang menjebak menantunya, yang mempersiapkan pernikahan baru seolah aku sudah mati? Hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Malam itu, Nadia tidak menangis lagi. Ia hanya duduk di kamarnya, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Semua janji yang pernah diucapkan Raka kini terdengar seperti kebohongan murahan. Di bawah rasa sakit yang membeku di dadanya, ada tekad yang mulai terbentuk. Ia tidak akan hanya menjadi korban. Ia akan melawan. Dan ia tahu, pertarungan ini bukan hanya soal mempertahankan pernikahannya, tapi soal membongkar semua rahasia kotor yang Bu Ratna dan Raka sembunyikan. Ia menutup mata, membiarkan amarahnya menyalakan satu janji dalam hatinya. Mereka akan menyesal sudah meremehkannya. Hujan malam itu turun deras, membasuh kaca jendela kamar seperti ingin menenggelamkan dunia di luar. Nadia duduk di meja kerja, laptop terbuka, earphone terpasang di telinga. Suara Bu Ratna yang ia rekam sebelumnya berulang kali ia putar. Setiap intonasi, jeda, dan tawa tipisnya diulang hingga menancap kuat di ingatan. Semua sudah siap. Tinggal menunggu tanggal lamaran saja. Intan itu pilihan tepat. Kata-kata itu tidak lagi membuatnya menangis. Sekarang, kata-kata itu adalah bahan bakar. Bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar membalas sakit hati. Ini tentang mengungkap kebenaran, mematahkan citra, ibu mertua teladan, yang selama ini Bu Ratna bangun di depan semua orang. Nadia tahu ia tidak bisa bergerak gegabah.
Bu Ratna licik, dan Raka pandai memutarbalikkan cerita. Jika ia menyerang tanpa persiapan, ia hanya akan terlihat seperti istri yang cemburu dan paranoid. Maka ia mulai menyusun rencana dengan metode yang sama seperti ia meracik resep kue, teliti, sabar, dan penuh perhitungan. Langkah pertama, mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan. Ia menyalin semua rekaman suara, foto, dan screenshot chat ke dalam beberapa flash disk, lalu menyimpannya di tempat berbeda. Satu di laci meja kerja, satu lagi di kotak perhiasan, dan satu ia titipkan pada sahabat lamanya, Dira. Langkah kedua, menghubungkan titik-titik cerita. Ia membuat peta digital berisi foto Bu Ratna, Raka, Intan, dan beberapa kerabat yang terlibat. Dari setiap foto, ia menarik garis ke bukti yang relevan. Rekaman percakapan, screenshot, lokasi pertemuan, hingga katalog gaun pengantin. Perlahan, gambaran besar mulai terbentuk. Sebuah skema pernikahan rahasia yang disiapkan Bu Ratna, dengan Raka sebagai pion yang menurut. Langkah ketiga, menciptakan panggung. Nadia tahu Bu Ratna suka menjadi pusat perhatian dalam acara keluarga. Ia memutuskan momen terbaik untuk menyerang adalah saat pertemuan keluarga besar bulan depan, acara arisan yang dihadiri hampir semua kerabat, termasuk orang-orang yang selama ini memandang Bu Ratna bak malaikat. Tapi ia tidak hanya mengandalkan konfrontasi langsung. Dunia digital adalah medan perang yang lebih luas, dan Nadia berniat memanfaatkannya. Ia membuat akun media sosial baru dengan nama anonim. Dari sana, ia mulai mengunggah potongan-potongan, teaser, yang samar namun memancing rasa penasaran. Foto katalog gaun dengan coretan merah, cuplikan suara Bu Ratna yang disensor sebagian, dan satu foto buram yang memperlihatkan Raka bersama Intan di butik. Setiap unggahan ia beri caption singkat seperti, "Tak semua pernikahan dibangun atas cinta." Atau, "Kadang, keluarga terdekatlah yang menusuk paling dalam." Dalam hitungan hari, unggahan itu mulai dibicarakan di lingkaran keluarga besar. Beberapa kerabat mengirim pesan pribadi, menanyakan maksudnya. Nadia hanya membalas dengan emotikon jam pasir, tanda bahwa waktunya akan tiba. Sementara itu, ia juga mengatur strategi fisik. Dira, sahabatnya yang bekerja di bidang event organizer, setuju untuk membantunya menyusupkan proyektor ke lokasi arisan keluarga. "Kalau kamu mau memalukan mereka, Nat, lakukan sekali, dan pastikan gak ada jalan mundur," kata Dira. "Percaya sama aku." Begitu semua melihat bukti ini di depan mata, citra Bu Ratna akan runtuh. Jawab Nadia, matanya menyala dengan keyakinan yang baru. Meski rencananya sudah mulai matang, Nadia sadar ia berhadapan dengan orang yang pandai memanipulasi. Ada kemungkinan Bu Ratna akan membalikkan situasi, menuduhnya sebagai istri yang tidak stabil. Karena itu, ia menambahkan satu langkah terakhir dalam rencananya, senjata rahasia dari kamar belakang. Beberapa malam lalu, ia kembali masuk ke kamar itu. Boneka kain lusuh masih ada di dalam lemari, tapi kali ini, di balik lapisan kain boneka, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya dingin. Sebuah amplop berisi foto lama Raka bersama seorang perempuan yang bukan Intan. Perempuan itu mengenakan gaun putih sederhana, dan wajahnya pucat, terlalu pucat, seperti orang yang sudah lama tak bernapas. Amplop itu ia simpan rapat-rapat. Entah apa hubungannya dengan semua ini, tapi Nadia yakin benda itu bisa menjadi pukulan terakhir jika Bu Ratna atau Raka mencoba melawan balik. Malam menjelang arisan, Nadia duduk sendirian di ruang tamu. Di meja, ada flash disk, catatan, dan ponselnya yang menampilkan akun anonim yang semakin ramai pengikut. Ia menatap semua itu, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Besok, semua topeng akan jatuh. Dan aku akan pastikan mereka menyesal sudah memulai ini." Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, Nadia merasa sedikit lega. Bukan karena sakit hatinya hilang, tetap ada, membara di dalam dada, tapi karena sekarang ia yang memegang kendali. Hari arisan keluarga itu datang dengan udara panas yang menekan. Nadia berdiri di depan cermin, memilih dress sederhana berwarna pastel, bukan untuk menarik perhatian, melainkan untuk terlihat aman di mata semua orang. Senyumnya ia latih berulang kali di cermin. Senyum yang cukup hangat untuk menutupi amarah, tapi cukup datar untuk tidak memancing kecurigaan. Saat tiba di rumah Paman Raka, ia disambut oleh tawa riuh, aroma masakan, dan tatapan-tatapan singkat yang mencoba mengukur suasana hatinya.
Bu Ratna sudah duduk di kursi utama, mengenakan kebaya ungu, terlihat seperti ratu kecil di singgasananya. Raka duduk di samping, sesekali melirik Nadia, tapi ia membalas dengan senyum tipis, senyum yang penuh rencana. "Nat, kamu datang," ujar Bu Ratna, nadanya manis tapi matanya penuh perhitungan. "Tentu, Bu. Mana mungkin saya lewatkan acara keluarga sebesar ini," jawab Nadia dengan suara lembut, sambil mencium tangan mertuanya. Sepanjang acara, Nadia memainkan peran dengan sempurna. Ia ikut mengobrol, tertawa di waktu yang tepat, bahkan membantu membagikan minuman. Di sela-sela itu, ia duduk di dekat sekelompok kerabat yang sedang asyik membicarakan persiapan pernikahan seseorang. Tentu saja, pernikahan itu. Ia tak langsung menanyakan apapun. Sebaliknya, ia menimpali dengan komentar ringan, membuat mereka nyaman. Tak lama, seorang sepupu perempuan berkata dengan polosnya, "Iya, nanti grup chat keluarga Intan juga mau bikin pertemuan bareng. Biar semua nyambung." "Grup chat keluarga Intan?" tanya Nadia sambil tersenyum heran, seolah baru mendengar. "Wah, boleh tuh, biar makin akrab." Sepupu itu tak ragu. "Nih, aku tambahin kamu aja. Pasti mereka seneng kok." Dan begitu saja, ponsel Nadia bergetar. Ia resmi masuk ke dunia lawan. Grup chat itu penuh dengan foto-foto persiapan. Intan mencoba gaun, Bu Ratna mengatur menu catering, bahkan daftar tamu undangan yang sebagian besar adalah kerabat jauh yang Nadia kenal. Tapi di antara obrolan tentang dekorasi dan undangan, ada percakapan yang jauh lebih menarik dan jauh lebih berbahaya. Salah satu anggota grup, yang ternyata adalah kakak sepupu Intan, menulis, "Pastikan semua biaya dari pihak laki-laki masuk minggu depan. Hutang Bu Ratna belum lunas dari proyek tahun lalu, nanti kalau telat bisa runyam." Pesan itu membuat Nadia tertegun. Ia scroll ke atas dan menemukan jejak-jejak percakapan lama. Pembicaraan tentang utang ratusan juta yang Bu Ratna pinjam dari seorang kerabat untuk bisnis yang gagal, lalu memanipulasi pembukuan agar terlihat seolah uang itu hilang karena musibah. Yang lebih mengejutkan, ada pesan dari salah satu kerabat Intan yang berbunyi, "Intan sebenarnya nggak terlalu mau, tapi Bu Ratna janjikan warisan rumah dan mobil kalau dia mau nikah sama Raka. Katanya biar Raka punya keturunan sebelum Bu Ratna menyelesaikan urusannya." Nadia merasakan campuran jijik dan kemarahan. Semua ini bukan hanya pengkhianatan pernikahan. Ini adalah skema manipulasi yang melibatkan hutang besar, janji palsu, dan paksaan. Ia mulai mengunduh semua screenshot chat itu, memastikan setiap detail tersimpan. Nama-nama, tanggal, jumlah hutang, bahkan foto-foto bukti transfer yang dengan polosnya dibagikan di grup. Sambil memandang layar ponselnya, Nadia menyadari sesuatu. Jika ia memainkan kartu ini dengan tepat, ia tak hanya bisa menghancurkan rencana pernikahan kedua itu, ia bisa menjatuhkan reputasi Bu Ratna untuk selamanya. Namun, ia tahu harus tetap berhati-hati. Jika Bu Ratna mencium kecurigaan, semua bukti bisa hilang. Maka, selama sisa acara, Nadia tetap tersenyum, tetap ramah, bahkan memuji Intan saat mereka akhirnya berkenalan secara langsung. "Kamu cantik sekali. Raka beruntung punya calon seperti kamu," katanya sambil menatap gadis itu, memperhatikan bagaimana Intan menunduk, seolah menyembunyikan kegelisahan. Di dalam hati, Nadia sudah menebak, Intan juga korban dalam permainan ini. Malamnya, di rumah, Nadia menutup pintu kamarnya dan mengeluarkan laptop. Ia membuat folder baru bernama Operasi Runtuh. Di dalamnya, ia menyusun semua bukti, rekaman suara, foto, chat grup, dan satu dokumen panjang berisi penjelasan runtut tentang bagaimana Bu Ratna memanipulasi semua orang. Saat semua sudah terorganisir, Nadia duduk bersandar di kursinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar siap menyelam lebih dalam. Ia sudah ada di jantung wilayah lawan, dan dari dalam, ia akan menghancurkan mereka, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua yang pernah dijatuhkan Bu Ratna demi kepentingannya sendiri. Siang itu langit tampak pucat, seolah ikut menyimpan rahasia yang akan segera dibongkar. Di sebuah ballroom hotel kecil di pinggiran kota, acara pertunangan Raka dan Intan berlangsung diam-diam. Tidak ada undangan resmi yang disebar luas, hanya tamu-tamu pilihan, keluarga dekat, sahabat lama, dan beberapa kenalan bisnis Bu Ratna. Semua yang hadir tersenyum ramah, seolah berada di momen bahagia.
Yang tidak mereka tahu, momen bahagia itu akan berubah menjadi panggung kehancuran. Nadia berdiri di luar pintu ballroom, mengenakan gaun hitam sederhana. Tangannya menggenggam tas selempang berisi flash disk, ponsel, dan amplop yang sudah ia siapkan sejak malam sebelumnya. Napasnya diatur perlahan. Ia tahu ini bukan sekadar konfrontasi, ini adalah pertarungan terakhir. Dari balik pintu, terdengar suara MC mempersilakan pasangan, bahagia, itu maju. Musik romantis mengalun. Tamu-tamu bertepuk tangan, beberapa memotret. Nadia menunggu momen yang tepat. Begitu pintu dibuka oleh seorang pelayan, ia melangkah masuk. Kehadirannya langsung mencuri perhatian. Beberapa tamu saling berbisik, sementara Raka yang berdiri di depan panggung mematung melihatnya. Bu Ratna tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip ancaman. Nadia, suara Bu Ratna terdengar dingin. Ini acara keluarga, bukan tempat. Nadia memotong, suaranya lantang. Tempat yang tepat untuk mengatakan kebenaran, Bu. Ruang itu mendadak senyap. MC terdiam, bingung. Raka melangkah turun dari panggung, mencoba meraih tangan Nadia. Kita bisa bicara di luar. Tidak, Raka, potong Nadia, menatapnya lurus. Semua orang di sini berhak tahu siapa sebenarnya kalian. Ia berjalan menuju meja proyektor di sisi ruangan, yang kebetulan sedang menayangkan slideshow foto pasangan itu. Dengan tenang, ia mencabut flash disk dari tasnya dan menyerahkannya pada teknisi yang kebingungan. Mainkan ini. Sekarang. Layar berubah. Slideshow romantis terganti oleh potongan rekaman suara Bu Ratna. Suaranya jelas. Intan itu pilihan tepat. Yang penting, utang lunas, reputasi aman. Nadia itu cuma beban. Beberapa tamu menutup mulut mereka, terkejut. Lalu muncul screenshot grup chat keluarga Intan, berisi obrolan tentang hutang besar Bu Ratna dan janji warisan untuk memaksa Intan menerima pernikahan. Wajah Bu Ratna memucat. Itu fitnah, serunya, mencoba tertawa kecil. Tapi Nadia sudah melangkah maju. Fitnah, Bu? Semua tanggal, nama, dan bukti transfer ada di sini, katanya sambil mengangkat amplop berisi salinan cetak bukti-bukti itu. Termasuk rencana kalian menikahkan Raka di belakang saya, lengkap dengan katalog gaun pengantin yang ibu simpan. Raka menunduk, wajahnya merah. Nadia, aku. Diam, Raka. Nada Nadia tegas, membuat semua orang terpaku. Kamu tidak hanya mengkhianati aku sebagai istri, tapi juga ikut dalam skema kotor untuk menutupi utang ibumu. Dan sekarang, semua orang tahu. Di baris depan, Intan terlihat pucat, matanya berkaca-kaca. Bu, semua ini, benar? Tanyanya pelan pada Bu Ratna. Bu Ratna mencoba meraih tangannya, tapi Intan mundur. Saya pikir ini pernikahan karena cinta, bukan karena hutang. Beberapa kerabat mulai berbisik lebih keras, ada yang mengambil ponsel untuk merekam. Reputasi Bu Ratna yang selama ini dibangun dengan hati-hati retak di depan semua mata. Nadia menatap sekeliling, memastikan setiap orang melihat bukti-bukti di layar. Kalian boleh percaya atau tidak, tapi semua yang kalian lihat dan dengar ini adalah kenyataan. Aku sudah terlalu lama diam. Dan hari ini, topeng kalian jatuh. Ia lalu berjalan keluar, meninggalkan keheningan yang berat di belakangnya. Di lorong hotel, ia bisa mendengar suara-suara ribut dari dalam ballroom, Bu Ratna yang mencoba membela diri, Raka yang memohon penjelasan, tamu-tamu yang saling bertanya-tanya. Tapi bagi Nadia, itu semua hanya gema jauh. Yang penting, ia menang. Namun saat sampai di mobilnya, Nadia membuka tasnya dan mengeluarkan amplop lain, yang berisi foto lama Raka dengan perempuan bergaun putih yang pucat seperti mayat. Ia menatap foto itu lama, bibirnya melengkung tipis. Permainan ini belum selesai, gumamnya. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada angin. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah acara pertunangan yang berubah menjadi ajang pembongkaran aib, gosip tentang Bu Ratna dan keluarganya sudah merambat dari grup WhatsApp keluarga besar hingga grup arisan komplek. Video rekaman pengungkapan Nadia tersebar luas. Ada yang mengirimkannya dengan judul, "Drama Pertunangan Jadi Pertarungan." Ada pula yang memotong bagian paling memalukan, rekaman suara Bu Ratna mengakui bahwa Nadia hanyalah beban. Di rumah besar Bu Ratna,
suasana berubah drastis. Telepon rumah nyaris tak berhenti berdering, bukan untuk memberi dukungan, melainkan untuk mengorek cerita atau sekadar memastikan kebenaran gosip. "Sudah, jangan telepon lagi," teriak Bu Ratna suatu sore, membanting gagang telepon hingga pecah. Wajahnya yang dulu selalu dihiasi bedak tebal kini terlihat kusam dan penuh garis stres. Tetangga-tetangga yang biasanya menyapa ramah kini pura-pura sibuk saat berpapasan. Bahkan beberapa sahabat arisannya mengeluarkan dirinya dari grup, diam-diam menghapus jejak hubungan agar tidak ikut terbawa arus skandal. Sementara itu, Raka menjadi bahan ejekan di kalangan teman-temannya. Di kantor, bisik-bisik terdengar setiap kali ia lewat. Rekan kerja yang dulu menghormatinya kini memandang dengan tatapan setengah iba, setengah menghakimi. Yang paling menyakitkan bagi Raka adalah ketika Intan mengembalikan cincin pertunangan. Ia datang tanpa banyak bicara, hanya meletakkan kotak kecil itu di meja ruang tamu. "Aku tidak mau hidupku dimulai dengan kebohongan, Raka," katanya pelan. "Aku tidak mau jadi bagian dari drama keluargamu." Raka mencoba memegang tangannya, tapi Intan sudah berdiri. "Jaga ibumu sendiri. Aku pergi." Pintu menutup, meninggalkan Raka sendirian. Hutang-hutang Bu Ratna yang selama ini berhasil disembunyikan mulai menagih korban. Para kreditur yang sebelumnya mau memberi kelonggaran kini justru memperketat tuntutan, karena reputasi Bu Ratna sebagai pengusaha sukses hancur. Setiap hari ada saja orang yang datang menagih. Ada yang mengetuk pintu dengan sopan, ada pula yang menggedor-gedor sambil berteriak. Bahkan suatu malam, cat merah bertuliskan, "Bayar hutang," disemprotkan di pagar depan rumahnya. Bu Ratna menangis di kamarnya, tapi tidak ada yang datang menghibur. Semua orang yang dulu berada di sekitarnya menghilang, mereka tak mau tenggelam bersama kapal yang sudah karam. Di tengah semua itu, Nadia justru hidup lebih tenang. Ia pindah ke apartemen kecil di pusat kota, jauh dari rumah besar yang penuh intrik. Meski luka hatinya belum sembuh, ia merasakan kelegaan melihat keadilan bekerja, setidaknya pada orang-orang yang selama ini meremehkannya. Namun, di dalam hatinya, Nadia tahu kejatuhan Bu Ratna dan Raka bukanlah akhir. Ia masih menyimpan beberapa kartu truf, bukti-bukti yang belum pernah ia keluarkan, termasuk foto misterius yang ia temukan di tas lama Raka. Kejatuhan keluarga itu hanyalah babak pertama. Babak berikutnya akan lebih kelam. Pagi itu, matahari menembus tirai tipis di apartemen baru Nadia. Tidak ada suara langkah kaki Raka, tidak ada dengusan sinis Bu Ratna, tidak ada telepon rahasia yang membuat dadanya berdebar curiga. Hanya ada keheningan yang terasa seperti udara segar pertama setelah bertahun-tahun terjebak di ruangan pengap. Di meja makan mungilnya, tergeletak setumpuk berkas, gugatan cerai yang sudah ditandatangani. Pengacara Nadia berkata prosesnya akan singkat. Raka tidak punya alasan untuk menolak. Apalagi setelah reputasinya jatuh dan Intan meninggalkannya, ia tampak terlalu lelah untuk melawan. Nadia tidak menandatangani berkas itu dengan air mata. Tangannya tegas, gerakannya mantap. Bukan karena ia tidak pernah mencintai Raka, tetapi karena ia akhirnya sadar, cinta tidak pernah menjadi alasan untuk bertahan di dalam kebohongan. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai merajut hidup barunya. Ia kembali bekerja sebagai desainer interior freelance, sesuatu yang dulu ia tinggalkan demi memenuhi keinginan Raka agar ia fokus di rumah. Proyek pertamanya adalah merenovasi kafe kecil milik teman kuliahnya, dan di sana, ia menemukan kembali rasa percaya diri yang lama hilang. Di sela pekerjaan, ia menata apartemennya sendiri. Setiap sudut ruangan ia isi dengan benda-benda yang membuatnya bahagia. Lukisan abstrak, pot tanaman hijau, rak buku yang penuh novel favoritnya. Tidak ada lagi perabot pilihan mertua yang dipaksakan demi kesan elegan untuk tamu. Suatu sore, Nadia duduk di balkon sambil menyeruput teh hangat. Dari ketinggian lantai 10, ia melihat lalu lintas kota yang tak pernah tidur. Dahulu, ia mungkin akan merasa kesepian. Sekarang, ia hanya merasa bebas. Teleponnya berdering, pesan dari pengacaranya. "Sidang cerai selesai. Status Anda resmi, bebas." Nadia menutup mata, menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Ada sensasi ringan di dadanya, seperti beban yang selama ini menghimpit tiba-tiba terangkat. Ia tersenyum,
Bukan senyum kemenangan yang penuh kesombongan, tapi senyum lega seseorang yang akhirnya keluar dari labirin. Beberapa minggu kemudian, Nadia menerima undangan reuni kecil dari teman-teman lamanya. Ia datang, mengenakan gaun biru sederhana, dan menyadari satu hal, ia sudah kembali menjadi dirinya sendiri, tapi kali ini versi yang lebih kuat. Ia tertawa lepas, bercakap tanpa takut dihakimi, dan mendengar orang lain berkata, "Kamu kelihatan lebih bahagia sekarang." Ia hanya menjawab, "Aku memang lebih bahagia." Malam itu, di meja kerja apartemennya, Nadia menulis catatan terakhir di buku harian yang selama ini menjadi saksi perjuangannya. Kadang, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Kehilangan bisa jadi pintu menuju kebebasan. Dan kebebasan adalah bentuk kemenangan yang paling manis. Ia menutup buku itu, menatap keluar jendela, dan membiarkan lampu-lampu kota menjadi saksi awal dari hidup barunya. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi suara yang merendahkannya. Hanya ada Nadia, yang berdiri tegak, melangkah maju,